Ada momen dalam hidup ketika satu kalimat sederhana terasa seperti tamparan yang menyadarkan kita, seolah-olah dunia berhenti sejenak hanya untuk memberitahu, dengar ini baik-baik. Kita bisa berjalan bertahun-tahun dalam kabut keraguan, namun tiba-tiba sebuah kutipan menusuk ke dalam kesadaran dan menyalakan api kecil yang tidak bisa kita padamkan lagi. Meski hanya beberapa kata, menyimpan kekuatan luar biasa untuk mengubah arah hidup seseorang. Bukan karena bahasanya indah, tetapi karena ia lahir dari pengalaman batin yang paling dalam. Dari jiwa yang telah melewati penderitaan, kesunyian, pergolakan, dan perenungan. Dan di tengah dunia yang gaduh ini, suara paling sunyi justru sering menjadi yang paling berpengaruh. Bayangkan jika kamu diberi kesempatan untuk duduk bersama 5 orang filsuf terbesar dalam sejarah manusia. Bukan untuk mendengarkan kuliah panjang, tetapi hanya untuk menyimak satu kalimat dari masing-masing yang benar-benar mencerminkan inti hidup mereka. Marcus Aurelius yang menulis di tengah peperangan tentang ketenangan batin, Epictetus, budak yang menjadi guru kebebasan sejati, Seneca, politisi yang paham betul tentang keterikatan duniawi, Socrates yang memilih mati demi prinsip, dan Al-Ghazali yang meninggalkan semua kehormatan dunia demi mencari kejelasan rohani. Kalimat mereka bukan teori, itu adalah kesimpulan hidup. Dan jika kamu pernah merasa hidup ini membingungkan, di antara rasa gagal, overthinking, luka batin, atau ketidakpastian masa depan, maka video ini bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk direnungkan. Karena kita tidak akan membahas motivasi kosong atau nasihat populer yang terdengar klise. Di sini kita akan menyusuri jalan yang dilalui oleh mereka yang tidak hanya berpikir, tapi hidup dengan sadar, menantang rasa takut, dan menyentuh inti kemanusiaan. Maka tetaplah bersama sampai akhir, karena di setiap segmen kamu akan menemukan potongan-potongan jawaban yang mungkin selama ini kamu cari. Dan mungkin, hanya satu kalimat saja cukup untuk membuatmu melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Jangan biarkan satu pelajaran hidup ini terlewat. Mari kita mulai. Bayangkan kamu sedang berjalan dalam hidup dengan 1000 ekspektasi, lalu tiba-tiba kenyataan memukulmu dari arah yang tak pernah kamu duga. Disitulah titik balik muncul. Epictetus, seorang filsuf stoik yang hidup dalam perbudakan, namun tetap mampu menjaga martabatnya, pernah mengatakan dengan lugas, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Kutipan ini bukan sekadar nasihat, ia adalah ajaran mendalam tentang kebebasan batin di tengah keterbatasan fisik atau sosial. Epictetus tidak pernah memiliki kendali atas nasibnya secara fisik. Dia adalah seorang budak, namun dia menemukan satu wilayah yang tak pernah bisa dijajah oleh siapapun, pikirannya sendiri, dan di sanalah dia membangun kerajaannya. Sebuah ruang di mana ia tidak tunduk pada dunia, tetapi menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dalam hidup kita, terlalu sering kita mengukur harga diri dari apa yang terjadi di luar. Apakah orang memperlakukan kita dengan adil? Apakah kesempatan berpihak? Apakah lingkungan mendukung? Tapi Epictetus membalikkan perspektif itu secara radikal. Ia berkata, kamu tidak bisa memilih apa yang terjadi padamu. Kecelakaan, penolakan, kegagalan, semuanya bisa menimpa siapa saja. Namun kamu selalu bisa memilih satu hal, bagaimana kamu menanggapinya. Di titik inilah harga diri sejati dibangun. Ketika kamu ditolak, kamu bisa merespons dengan dendam atau dengan refleksi. Ketika kamu gagal, kamu bisa merespons dengan menyerah atau dengan tumbuh. Dalam ruang pilihan itulah martabat dan kebebasan sejati lahir. Konsep ini tidak hanya relevan bagi para filsuf atau pemikir, tetapi sangat dekat dengan realitas kita hari ini. Dalam era media sosial dan ketergantungan pada validasi eksternal, kita mudah terjebak dalam pola pikir bahwa hidup kita hanya sebernilai kejadian-kejadian yang menimpa kita. Namun filsafat Epictetus mengajarkan bahwa kendali bukan tentang mengatur dunia, melainkan mengatur pikiran kita. Dan ini adalah kabar baik karena kendali terhadap respons adalah hal yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Bahkan dalam keterbatasan, kamu tetap bisa memilih untuk berpikir jernih, untuk tidak terbawa emosi, untuk tetap berjalan lurus ketika orang lain mengarah ke kehancuran. Inilah kekuatan sejati. Memilih untuk merespons dengan bijak ketika dunia memancing kebodohan. Maka ketika hidup berikutnya melemparkanmu ke dalam badai, ingatlah ajaran Epictetus ini. Jangan tanya mengapa badai datang, tapi tanyakan pada dirimu,
apa respons yang akan kamu pilih. Sebab pada akhirnya, hidup bukanlah tentang menghindari guncangan, tetapi tentang membentuk karakter yang tak goyah meskipun diterjang oleh badai yang paling kejam sekalipun. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memikul beban dunia di pundaknya, namun tetap memilih menjadi murid kehidupan, pernah menulis dalam Meditations bahwa orang jahat tidaklah benar-benar jahat, mereka hanyalah orang-orang yang belum memahami jalan kebaikan. Perspektif ini terdengar lembut, namun sesungguhnya mengandung ketegasan mental yang luar biasa. Baginya kejahatan bukanlah alasan untuk membalas, tapi undangan untuk memahami. Orang yang menyakitimu, menjelekkan namamu, atau menjatuhkan harga dirimu bukan musuh yang harus kamu hancurkan, melainkan jiwa yang sedang tersesat dari cahaya akal. Di balik penghinaan dan kebencian mereka, terdapat kebutaan, bukan kekuatan. Dan hanya orang yang mampu memisahkan antara pelaku dan luka yang ditimbulkan, yang bisa menjaga dirinya tetap utuh di tengah guncangan emosi. Marcus mengajarkan bahwa reaksi instinktif terhadap kejahatan, seperti amarah atau balas dendam, adalah bentuk kejatuhan diri. Ia tidak menyangkal rasa sakit atau penolakan, tapi justru mengajak kita untuk menyaringnya dengan akal yang jernih. Dalam setiap interaksi sosial, selalu ada dua pihak, tindakan orang lain dan respons kita sendiri. Saat kamu merasa diperlakukan tidak adil, kamu memiliki dua pilihan, menjadi bayangan dari kegelapan mereka, atau menjadi cermin yang tetap jernih. Bagi Marcus, tetap berbuat baik kepada mereka yang tidak tahu kebaikan adalah bentuk kemenangan paling tenang dan paling elegan. Ini bukan kelemahan, melainkan puncak kekuatan. Kamu tidak membiarkan orang lain mendikte bagaimana kamu bersikap. Ia juga mengingatkan kita untuk tidak tergoda menyamakan diri dengan keburukan, sebab keburukan itu menular. Ketika kamu membalas dengan cara yang sama, kamu kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Marcus menyarankan untuk tetap berpegang pada nilai dan prinsip, meski dunia terus menguji kesabaranmu. Apakah kamu rela mengorbankan integritasmu demi memenangkan argumen yang sebenarnya tidak penting? Atau apakah kamu sanggup melangkah mundur, bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu pertarungan itu bukan arena di mana kamu seharusnya bertarung? Keteguhan hati dalam tidak membalas bukanlah penghindaran, melainkan penegasan bahwa kamu lebih besar daripada luka yang kamu terima. Filsafat Marcus Aurelius menjadi penawar dalam dunia yang seringkali mempermainkan harga, diri dan perasaan manusia. Ketika kamu diperlakukan buruk, alih-alih terpancing, berhentilah sejenak dan renungkan. Mungkinkah orang itu sedang berjuang melawan dirinya sendiri? Mungkinkah ia tidak memiliki apa yang kamu miliki? Ketenangan, kejernihan, nilai. Jika ya, maka belas kasih adalah respons yang paling bijak, bukan karena mereka layak menerimanya, tapi karena kamu layak menjadi orang yang tidak terkontaminasi oleh kegelapan mereka. Itulah inti dari filsafat Marcus. Imam Al-Ghazali, seorang ulama filsuf dan sufi yang pernah mengalami krisis eksistensial begitu dalam, mengajarkan sesuatu yang sangat kontras dengan kebiasaan naluriah manusia, bahwa ketika hati disakiti, kita tidak harus membalas dengan dendam. Dalam karya-karya tasawufnya, terutama di Ihya Ulumuddin, ia tidak hanya bicara tentang moralitas sebagai aturan luar, tetapi sebagai gerakan batin yang lahir dari kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ketika seseorang menyakitimu, menzalimi hakmu atau menghina kehormatanmu, Al-Ghazali tidak memintamu untuk berpura-pura tegar, melainkan untuk memahami bahwa luka itu adalah alat pendidikan jiwa. Bukan untuk melemahkan, tetapi untuk melembutkan dan memurnikan. Ia menyebut dendam sebagai hijab, tabir tebal yang menutupi pandangan ruhani seseorang terhadap cahaya kebenaran. Dendam membuat kita terikat kepada makhluk, bukan kepada Sang Pencipta. Ketika kamu terfokus pada membalas, kamu tidak sedang menegakkan keadilan, tetapi sedang memenjarakan dirimu dalam lingkaran reaksi yang tak berkesudahan. Al-Ghazali mendorong kita untuk membalik arah. Bukan dari luka menuju balas, tetapi dari luka menuju pembersihan batin. Dendam itu racun yang manis di permukaan, tetapi menghancurkan kemurnian jiwa perlahan-lahan. Ia membuat kita merasa kuat sementara, tetapi mengikis ketenangan jangka panjang. Apa yang ditawarkan oleh Al-Ghazali bukanlah pasrah membuta. Ia justru mengajarkan kita untuk melihat ke dalam. Apakah rasa sakit ini sedang membentuk kita, atau sedang menguasai kita? Bila seseorang menyakitimu, dan kamu membalasnya dengan yang setimpal, kamu mungkin merasa lega sejenak. Tapi bila kamu menahan diri, mengembalikan urusan itu kepada Allah, dan memelihara niatmu untuk tetap bersih, maka kamu sedang menempuh jalan para arifin, jalan orang-orang
yang tidak dikendalikan oleh kebencian. Ia berkata, "Tidak semua luka harus disembuhkan dengan pembalasan. Sebagian luka justru menyembuhkan hati ketika kamu menerimanya sebagai ujian yang memurnikan." Dalam hidup modern, ajaran ini sangat relevan. Di tengah dunia yang seringkali menghargai balas dendam dengan cara elegan, Al-Ghazali justru mengingatkan bahwa kehormatan tertinggi bukan terletak pada kemenangan di depan manusia, melainkan ketenangan di hadapan Tuhan. Saat kamu mampu menahan balasan, kamu bukan kalah. Kamu menang dengan cara yang tidak bisa dilihat orang lain, tapi akan dirasakan oleh jiwamu sendiri. Dan kemenangan batin inilah yang membentuk manusia kuat sejati. Mereka tidak keras karena dendam, tetapi kokoh karena telah memaafkan dengan sadar. Lucius Annaeus Seneca, seorang filsuf stoik dari Roma kuno, memiliki pemahaman tajam tentang relasi manusia, terutama soal luka, pengampunan, dan batasan. Dalam berbagai tulisannya, Seneca tidak pernah memuja kelembutan tanpa kendali, juga tidak membenarkan kemarahan sebagai jalan keadilan. Salah satu prinsip kunci dari pemikirannya adalah memaafkan bukan berarti kamu menyetujui apa yang salah, tapi kamu menolak untuk hidup dalam bayang-bayang kebencian. Di tengah dunia yang kerap menyarankan kita untuk move on, tanpa memahami kedalaman luka, Seneca mengajak kita untuk berdamai secara batin, tanpa harus berdamai secara moral dengan kejahatan itu sendiri. Memaafkan menurutnya adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan pribadi, bukan kelemahan. Ia membedakan dengan jelas antara memaafkan dan melupakan. Seneca tidak pernah menyuruh kita untuk menghapus kejadian buruk dari memori, tetapi untuk tidak membiarkannya mendikte bagaimana kita hidup selanjutnya. Ketika kamu disakiti, kamu berhak marah, tapi kamu juga berhak tidak dikendalikan oleh amarah itu. Kebencian adalah beban, dan siapapun yang menggenggamnya terlalu erat akan kehilangan arah. Seneca menyadari bahwa setiap manusia pernah salah, termasuk dirinya sendiri. Maka mengapa kita harus menganggap diri lebih tinggi dari yang lain ketika kita pun mampu melukai dalam keadaan tertentu? Dari titik inilah ia mengajak kita untuk melihat kejahatan orang lain dengan sikap reflektif, bukan reaksioner, namun penting untuk dipahami. Memaafkan tidak berarti membuka kembali ruang yang sama bagi orang yang sama. Tidak semua orang yang kamu maafkan layak mendapat tempat yang sama dalam hidupmu. Dan Seneca sangat tegas dalam hal ini. Ia mengingatkan bahwa menjaga batasan bukan tindakan dendam, melainkan bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Kita bisa mendoakan orang yang menyakiti tanpa mengizinkan mereka merusak kedamaian kita untuk kedua kalinya. Kita bisa bersikap tenang tanpa menjadi naif. Memaafkan adalah tentang merdeka dari beban batin, tapi tidak membiarkan diri diperalat kembali oleh mereka yang sama. Filosofi ini sangat penting dalam kehidupan modern, di mana banyak orang merasa terjebak antara jadi pemaaf atau jadi pembalas. Padahal ada jalan tengah, jalan ketegasan spiritual. Jalan ini tidak menuntut kita menjadi malaikat, tetapi menjadi manusia yang berakal dan berdaya. Kamu bisa memilih untuk tidak membalas, sambil tetap membangun tembok yang menjaga jiwamu. Seneca mengajarkan kita, memaafkan adalah keputusan batin, bukan perjanjian sosial. Dan keputusan itu, jika kamu buat dengan sadar, akan mengangkat beban dari dadamu tanpa harus mengorbankan harga dirimu. Dalam lintasan filsafat klasik maupun Islam, satu kesalahan umum yang sering muncul adalah anggapan bahwa emosi adalah musuh yang harus disingkirkan sepenuhnya. Padahal kenyataannya, emosi adalah bagian tak terpisahkan dari fitrah manusia. Yang membuat kita hancur bukan emosi itu sendiri, melainkan ketidakmampuan kita dalam mengelolanya. Filsuf-filsuf seperti Epictetus dan Al-Ghazali tidak pernah menyarankan untuk membunuh emosi, tetapi mengarahkan dan memurnikannya agar tidak menguasai akal. Emosi jika tidak dijaga bisa menjadi air bah yang menghanyutkan keputusan. Tapi jika dipahami dan dikelola, ia bisa menjadi sumber energi spiritual dan mental yang sangat kuat. Setiap kali kita disakiti, dihina, atau dihadapkan pada ketidakadilan, kita pasti merasa marah, kecewa, atau sakit hati. Itu manusiawi. Bahkan Al-Ghazali mengatakan bahwa seseorang yang tidak pernah merasa marah mungkin sedang mematikan sisi jiwanya yang paling sehat. Tapi di titik itulah perbedaan muncul. Orang yang terlatih secara ruhani tidak membiarkan emosi itu menjadi kemudi hidupnya. Ia memegang kendali. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus melangkah. Dalam filosofi stoik pun hal ini ditekankan. Emosi tidak perlu ditolak, tetapi harus diurai, dipahami asalnya, diterima dengan tenang,
lalu dilepaskan tanpa penyesalan. Filsuf Stoik meyakini bahwa kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan kekecewaan tidak datang tanpa sebab. Mereka adalah alarm dari batin yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang sedang tidak selaras antara harapan dan kenyataan. Tapi jika kamu menyalakan alarm terus-menerus tanpa memahami pesannya, maka kamu hanya hidup dalam kecemasan yang tidak produktif. Oleh karena itu, mereka mengajak kita untuk mengenali emosi sebagai tamu, bukan tuan rumah. Al-Ghazali dalam tasawuf bahkan menjelaskan bahwa hati yang bersih bukanlah hati yang kering dari emosi, tetapi hati yang bisa melihat Allah di balik setiap perasaan yang timbul. Sebab dari situ, seseorang belajar untuk mengarahkan emosinya kepada tangga-tangga kesadaran, bukan jurang-jurang kehancuran. Dalam kehidupan hari ini, manajemen emosi menjadi kunci utama untuk menjaga martabat di tengah dunia yang mudah memancing reaksi spontan. Kamu tidak harus selalu bersikap tenang, tapi kamu bisa memilih untuk tidak terjebak dalam reaksi sesaat. Kamu bisa merasa marah, tapi tidak membabi buta. Kamu bisa merasa kecewa, tapi tidak menghancurkan. Emosi bukan kelemahan, tapi ujian kedewasaan. Dan kamu tidak perlu menjadi batu untuk menjadi kuat. Kamu hanya perlu menjadi air tenang di permukaan, dalam di bawahnya, dan mampu membentuk jalannya sendiri tanpa kehilangan bentuk aslinya. Disitulah kekuatan sejati berada. Bukan pada pembunuhan emosi, tapi pada keahlian untuk memeluknya dengan sadar. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada direndahkan oleh orang yang tidak mengerti siapa kita sebenarnya. Tapi justru di titik itu, filosofi hidup paling berharga diuji. Baik dalam pandangan Marcus Aurelius maupun Al-Ghazali, harga diri sejati tidak pernah dibentuk oleh pujian atau penilaian orang lain, melainkan dari bagaimana seseorang menjaga martabatnya saat ia diuji. Ketika kamu dihadapkan dengan penghinaan, sindiran halus, atau bahkan perlakuan kasar yang sengaja dirancang untuk membuatmu merasa kecil, kamu punya dua pilihan: merespons dengan cara yang sama, atau berdiri tegak dengan kepala dingin dan hati yang tetap bersih. Pilihan pertama akan membuatmu setara dengan mereka yang menjatuhkan, tapi pilihan kedua akan mengangkatmu ke tempat yang tidak bisa mereka jangkau, tempat bernama integritas. Dalam ajaran Stoik, Marcus Aurelius menulis, orang yang menghina hanyalah orang yang tidak tahu jalan yang benar. Maka tugas kita bukan membuktikan siapa yang benar dengan kata-kata kasar, tetapi memperlihatkan bahwa kita lebih besar dari hinaan itu sendiri. Bahkan saat dunia memaksamu untuk bereaksi, kamu tetap bisa memilih untuk berdiri dalam keheningan yang bermartabat. Diam yang bukan lemah tapi kuat. Tidak semua kebisingan layak ditanggapi, dan tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan serangan balik. Sementara itu, Al-Ghazali menambahkan lapisan spiritual pada sikap ini. Baginya, kehormatan sejati berasal dari pengakuan Allah, bukan dari validasi manusia. Jika kamu direndahkan, tapi hatimu tetap terhubung dengan Yang Maha Tinggi, maka sejatinya kamu tidak pernah jatuh. Malah kamu sedang dinaikkan derajatnya, sebab tidak semua kejatuhan adalah kehinaan, dan tidak semua penghinaan adalah kekalahan. Kadang, justru saat kamu tidak membalas, kamu sedang menang secara hakiki. Dunia bisa saja memaksa kamu tunduk, tapi jiwa yang merdeka tidak bisa dipaksa oleh apapun selain kebenaran. Dan martabat itu, sekali kamu jaga dengan kesadaran, akan menjadi tameng yang tidak bisa ditembus oleh ejekan siapapun. Dalam dunia sekarang yang penuh dengan komentar sarkas dan tekanan sosial, menjaga martabat adalah tindakan yang semakin langka, tapi justru semakin penting. Kamu bisa jadi bahan tertawaan, jadi sasaran kritik, atau bahkan dijadikan kambing hitam oleh mereka yang takut menghadapi kesalahan mereka sendiri. Tapi disitulah nilai keberanian muncul, bukan karena kamu melawan dengan tangan, tapi karena kamu menolak tunduk dalam jiwa. Kamu memilih menjadi kuat bukan karena ingin dipuji, tapi karena kamu tahu nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapapun. Maka saat ada yang mencoba merendahkan, biarkan mereka bicara. Kamu tetap berdiri. Bukan karena kamu tidak bisa membalas, tapi karena kamu sudah menang sejak memilih untuk tidak turun ke level mereka. Di tengah dunia yang sibuk menciptakan bayangan, yakni reaksi spontan yang memantul tanpa arah, kita lupa bahwa menjadi cermin jauh lebih kuat daripada menjadi bayangan. Cermin tidak meniru, tapi memantulkan dengan jernih. Ia tidak membiarkan apapun yang lewat mengotori dirinya, tapi juga tidak menyangkal realitas. Konsep ini dalam filosofi bisa kita temukan baik di Stoicism maupun tasawuf. Epictetus mengajarkan bahwa manusia yang bebas adalah mereka yang tidak membiarkan dunia luar mengatur batinnya. Dan Al-Ghazali menyempurnakan pesan ini dengan menyatakan bahwa
Jiwa yang bersih akan memantulkan cahaya ilahi, bukan sekadar merespons bayangan-bayangan duniawi yang sementara. Ketika kamu dihina, dicaci, atau difitnah, kamu punya dua pilihan. Menjadi bayangan dari kebencian itu dengan membalas, mencaci balik, atau menyimpan dendam atau menjadi cermin yang memantulkan kejadian itu tanpa mengotorinya. Bukan berarti kamu tidak merasakan luka, tapi kamu tidak membiarkan luka itu merusak bentuk asli jiwamu. Bayangan selalu tergantung pada sumber cahaya luar, tetapi cermin punya kekuatan dari dalam. Ia bisa memantulkan tanpa kehilangan bentuk. Itulah yang kita butuhkan hari ini. Daya pantul batin, sebuah kemampuan untuk menerima realitas, mengolahnya dengan akal sehat, dan mengembalikannya dalam bentuk sikap yang tetap terjaga. Ini bukan tentang menjadi pasif, tapi tentang tetap sadar saat dunia mencoba menarikmu keluar dari dirimu sendiri. Kebanyakan orang hidup sebagai bayangan, mudah terpancing, mudah terbawa arus, mudah kehilangan arah. Tapi orang yang memilih menjadi cermin akan belajar untuk menunda reaksi, mencerna dengan ketenangan, lalu merespons dengan nilai. Ketika kamu melatih daya pantul batin, kamu tidak lagi sibuk membuktikan apa-apa ke orang lain. Kamu tahu bahwa kekuatan bukan berasal dari ucapan yang keras, tapi dari kedalaman yang diam. Bahkan dalam sunyi, kamu tetap menggetarkan. Bahkan dalam diam, kamu tetap memberi arah. Seperti cermin, kamu hadir bukan untuk ikut-ikutan, tapi untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya sedang terjadi, tanpa perlu dikotori oleh amarah atau penilaian cepat. Filosof-filosof besar selalu menunjukkan bahwa manusia kuat bukanlah mereka yang tidak pernah terluka, tapi mereka yang bisa mengelola luka itu tanpa berubah menjadi sosok yang sama dengan yang melukai. Seneca berkata, apa gunanya marah kalau yang kamu lawan adalah orang yang tidak sadar? Dan Al-Ghazali pun mengingatkan, jangan biarkan cermin hatimu tertutup debu dunia, maka jadilah cermin bukan bayangan. Jadilah penenang di tengah badai, bukan badai baru yang memperbesar kekacauan. Karena pada akhirnya, orang akan lupa kata-katamu, tapi mereka akan selalu mengingat ketenangan dan martabat yang kamu bawa saat dunia mencoba menjatuhkanmu. Setiap manusia pasti pernah bereaksi secara spontan, entah karena marah, tersinggung, atau tersakiti. Reaksi adalah respon instan yang muncul dari emosi yang belum diproses. Tapi di antara reaksi dan tindakan, ada satu ruang kecil yang sering terlupakan, refleksi. Dan di sanalah letak kekuatan sejati manusia. Para filsuf, baik dari tradisi Yunani maupun Islam, mengajarkan bahwa kedewasaan spiritual dimulai ketika seseorang mulai mengganti reaksi otomatis dengan refleksi sadar. Epictetus berkata, antara stimulus dan respon ada pilihan. Sedangkan Al-Ghazali menekankan pentingnya muraqabah, kesadaran bahwa Allah selalu melihat sehingga manusia tidak terburu-buru bertindak, melainkan selalu mengukur niat dan dampak dari setiap sikapnya. Melatih diri untuk tidak langsung merespon adalah latihan panjang. Tapi justru disitulah ruang pertumbuhan. Dunia tidak akan berhenti memancing emosimu. Orang akan tetap berkata buruk. Situasi akan tetap mengecewakan. Ekspektasi akan tetap gagal terpenuhi. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak bereaksi dengan spontan. Kamu bisa berhenti sejenak, bernapas, lalu bertanya, apa nilai yang ingin aku pegang saat ini? Refleksi bukan berarti lambat atau pengecut, tapi bijaksana. Dan disinilah kamu mulai membentuk karakter. Karakter yang tidak hanya dipoles oleh kesuksesan, tapi juga ditempa oleh rasa sakit yang diolah dengan hati-hati. Reaksi hanya membuatmu bertahan hidup, tapi refleksi akan membuatmu hidup dengan arah dan nilai. Seneca pernah menulis bahwa siapapun bisa marah, tapi hanya orang kuat yang bisa menunda kemarahan dan memutuskan bagaimana mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Dalam dunia digital hari ini, di mana kita bisa langsung membalas dengan jari sebelum berpikir dengan hati, keterampilan ini makin langka. Tapi kamu bisa menjadi berbeda. Kamu bisa menjadi orang yang tidak buru-buru memposting, tidak cepat membalas sindiran, dan tidak terjebak dalam siklus reaktif. Setiap momen bisa jadi ruang refleksi jika kamu mau memberinya jeda. Dan dalam jeda itu, kamu akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Bukan hasil dari amarah orang lain, tapi hasil dari kesadaranmu sendiri. Al-Ghazali mengajarkan bahwa jiwa yang terus melatih dirinya untuk merenung akan mendapatkan cahaya dari Allah Nur yang membuatnya mampu melihat mana yang benar meskipun samar dan mana yang salah meskipun tersembunyi. Dan itulah hadiah terbesar dari refleksi. Bukan hanya kamu jadi lebih tenang, tapi kamu jadi lebih jernih melihat hidup. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan dirimu ke orang lain, tapi sibuk memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan dan dengan batinmu sendiri. Dari situlah kekuatan muncul.
bukan dari kemenangan di luar, tapi dari kedamaian yang tumbuh di dalam. Maka setiap kali kamu ingin langsung bereaksi, ingat, kamu punya pilihan untuk menjadi cermin, bukan bayangan. Dan kamu punya ruang untuk menjadi refleksi, bukan sekadar impuls. Tidak semua luka adalah bencana. Kunularas beanebrados. Luka justru menjadi guru yang paling jujur dan tidak kenal basa-basi. Luka tidak memberi nasihat manis, tapi menyampaikan pelajaran secara langsung, bahkan menyakitkan. Dalam filosofi Stoik, terutama dari pemikiran Epictetus dan Seneca, penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari mati-matian, tapi sesuatu yang bisa diubah menjadi titik balik menuju kebijaksanaan. Dan dalam tasawuf yang diajarkan Al-Ghazali, luka dianggap sebagai alat tajam yang Allah gunakan untuk mengukir hati manusia agar lebih lembut, lebih mengenal diri dan lebih dekat padanya. Tapi luka hanya menjadi guru ketika kamu berhenti menyimpannya sebagai bahan dendam. Jika tidak, ia hanya akan membusuk di dalam dan menghancurkanmu perlahan. Banyak orang tidak sadar bahwa menyimpan dendam adalah cara paling lambat untuk menyakiti diri sendiri. Kamu mungkin berpikir bahwa dengan menyimpan marah, kamu sedang menjaga harga diri. Padahal, kamu sedang menyerahkan kendali emosimu kepada mereka yang pernah melukaimu. Epictetus pernah menulis bahwa orang bijak tidak membiarkan kejadian masa lalu yang menyakitkan menjadi raja dalam dirinya. Karena masa lalu sesakit apapun, tidak seharusnya punya kuasa lebih besar dari kesadaranmu hari ini. Luka yang kamu alami hari ini tidak bisa dihapus. Tapi kamu bisa memilih, apakah luka itu akan membentuk kamu menjadi lebih kuat atau hanya jadi alasan untuk menutup hatimu dari pertumbuhan. Al-Ghazali menekankan pentingnya tafakur merenungi peristiwa hidup dengan pandangan spiritual. Dalam tafakur itu kita diajak untuk melihat bahwa setiap peristiwa, termasuk luka dan pengkhianatan, terjadi karena izin Allah dan membawa hikmah jika kita mau mencarinya. Bukan berarti kita menyukai penderitaan, tapi kita tidak menyia-nyiakan pelajaran darinya. Kita belajar untuk tidak jatuh ke lubang yang sama, tapi juga tidak mengutuk lubang itu seumur hidup. Saat kamu menyadari bahwa luka bisa menjadi tempat tumbuh, kamu tidak lagi terjebak dalam pertanyaan, kenapa ini terjadi padaku? Melainkan beralih ke, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Memaafkan bukan berarti membenarkan. Belajar dari luka bukan berarti kembali membuka diri untuk dilukai lagi. Tapi kamu memilih untuk berjalan lebih ringan. Tidak semua orang harus kamu bawa masuk ke masa depanmu. Tidak semua luka harus kamu rawat setiap hari. Jadikan ia pelajaran bukan beban, karena saat kamu mulai belajar tanpa menyimpan dendam, kamu sedang memutus rantai balas-membalas yang tidak pernah ada ujungnya. Kamu sedang berkata kepada dunia, aku tidak dikendalikan oleh kebencian. Dan lebih dari itu kamu sedang berkata kepada jiwamu, aku pantas untuk damai. Ada satu ilusi yang sering menjebak manusia, bahwa hidup ini tentang membalas. Membalas perlakuan buruk, membalas kata-kata tajam, membalas mereka yang pernah membuat kita tersungkur. Tapi semakin kita tenggelam dalam kebutuhan untuk membalas, semakin kita kehilangan arah. Kita mulai hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak peduli, padahal seperti yang ditulis oleh Marcus Aurelius, jalan hidup seorang manusia bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi untuk tetap berada dalam keutamaan, bahkan saat semua orang di sekitarnya jatuh dalam keburukan. Filsuf Stoik dan para ulama Sufi sama-sama menyuarakan hal ini. Nilai hidupmu bukan diukur dari berapa banyak yang kamu kalahkan, tapi seberapa lurus kamu bertahan di jalan yang benar, meski sendirian. Al-Ghazali menekankan pentingnya istiqamah teguh dalam kebaikan meski semua hal di sekitar menggoda kita untuk berpaling. Istiqamah bukanlah sikap diam yang pasif, tapi keteguhan yang tenang. Saat kamu difitnah, dihina, dijatuhkan, kamu bisa saja melawan, membalas, atau menyerang balik. Tapi dalam jalan ruhani, kemenangan sejati tidak ditemukan di medan konflik, melainkan di konsistensi menjaga arah hidup. Kamu tidak membalas bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar hanya demi ego. Kamu tidak ingin jadi seperti mereka yang telah menyakitimu. Kamu tidak ingin hidup dalam balas dendam. Kamu ingin tetap berjalan meski sendiri, meski disalahpahami, meski tanpa pengakuan. Karena kamu tahu, tujuan hidup ini bukan untuk mengalahkan siapapun, melainkan menjadi seseorang yang tidak bisa dikalahkan oleh kebencian. Epictetus mengajarkan bahwa manusia tidak sepenuhnya bebas, tapi selalu bebas memilih sikap. Kamu mungkin tidak bisa mengubah apa yang orang lain lakukan padamu, tapi kamu selalu punya kebebasan untuk tidak membiarkan mereka mengubah siapa dirimu.
Dan itu hanya bisa terjadi jika kamu menjaga arah. Fokusmu bukan lagi pada orang-orang yang menghalangi langkahmu, tapi pada cahaya yang membimbing langkahmu. Kamu sadar bahwa waktu terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan cara membalas. Kamu lebih memilih mengisi hidup dengan hal-hal yang membangun jiwamu, bukan merusaknya. Maka setiap kali kamu tergoda untuk membalas, tanyakan apakah ini akan mendekatkanku pada arah hidupku, atau justru menjauhkanku dari ketenangan. Menjaga arah artinya belajar untuk tetap tenang saat dunia mencoba mengacaukanmu. Artinya kamu memilih untuk tidak menyerah pada provokasi. Artinya kamu sadar bahwa setiap balasan yang didorong oleh ego hanya akan menambah luka dan memperpanjang kebingungan. Tapi setiap pilihan yang diambil dengan kesadaran akan tujuan akan menegaskan siapa dirimu sebenarnya. Jadi hidup ini bukan tentang membalas. Hidup ini tentang bertahan dalam arah yang kamu yakini, arah yang memberi makna, dan arah yang, jika kamu terus setia padanya, akan membawamu pada kedamaian sejati. Bahkan jika kamu harus berjalan sendirian. Akhirnya dalam hidup yang penuh luka, ejekan dan pengkhianatan ini, kita harus memilih. Apakah kita ingin membalas dan hancur bersama mereka, atau menjaga jiwa kita tetap utuh meskipun dunia terus mencoba mencabiknya. Di tengah suara bising dunia yang menyuruh kita membalas, menyerang dan menang dengan cara apapun, filosofi dari para bijak seperti Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, Socrates, hingga Al-Ghazali, mengajarkan satu hal yang sama, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada dominasi, tapi pada kendali atas diri. Bukan pada amarah, tapi pada kejernihan batin. Bukan pada kemenangan di luar, tapi pada kedamaian di dalam. Dan itu hanya bisa dicapai saat kamu berani berdiri dengan prinsip, meski dunia memaksamu untuk menyerah. Menjaga jiwamu tetap utuh adalah keputusan paling radikal dan paling spiritual yang bisa kamu ambil hari ini. Itu berarti kamu memilih untuk tidak tenggelam dalam balas dendam yang memperbudak. Kamu tidak membiarkan hinaan membentuk identitasmu. Kamu tidak menjadikan kejahatan orang lain sebagai kompas hidupmu. Kamu berjalan karena kamu tahu kemana arahmu, bukan karena kamu ingin mengalahkan seseorang. Dan kamu tetap berbuat baik bukan karena mereka pantas menerimanya, tapi karena jiwamu pantas untuk tetap bersih. Disitulah kemuliaanmu terletak. Ketika kamu punya semua alasan untuk membalas, tapi kamu memilih untuk tetap tenang, tetap bijak dan tetap utuh. Mungkin tidak akan ada yang mengapresiasi pilihanmu. Mungkin mereka akan menertawakan ketenanganmu. Mungkin mereka akan berkata kamu lemah, terlalu diam atau terlalu baik. Tapi jauh di dalam dirimu kamu tahu kamu telah menang. Menang atas dirimu sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Tidak semua perlawanan harus dengan teriakan. Tidak semua luka harus dibalas dengan luka. Kadang kamu cukup berjalan melewati mereka, membawa jiwamu yang tetap utuh, dan membiarkan Tuhan menjadi saksi bahwa kamu tidak membalas. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Jiwamu terlalu berharga untuk dibayar dengan kebencian. Kalau kamu merasa dunia sedang melukai jiwamu, jangan terburu-buru membalas. Tarik napas dalam-dalam. Ingat siapa kamu. Ingat arah hidupmu. Dan biarkan semua yang tidak penting berlalu. Hari ini pilih untuk tetap utuh. Pilih untuk tetap jernih. Karena dunia bisa merusak banyak hal, tapi jangan sampai dia merusak bagian paling berharga dalam dirimu. Jiwa yang tenang, hati yang bersih, dan hidup yang punya makna. Jika kamu sampai di sini, berarti kamu adalah bagian dari sedikit orang yang masih percaya bahwa ketenangan dan martabat adalah kekuatan sejati. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Di channel ini ada banyak video yang akan membantumu menjaga batinmu tetap kuat. Klik video yang muncul di layar ini, dan izinkan dirimu terus bertumbuh. Ingat, dunia boleh keras, tapi kamu tetap bisa jadi lembut tanpa kehilangan arah.